Tapi kalau ada kemungkinan abolisi itu diberikan, kok rasa-rasanya selesai ini barang. Selesai kasus ya? Selesai ini barang. Oke, jadi nggak ada Saya yang dapat menangkapnya keuntungan. kayak gitu, Pak. Pak Subhan, kalau seandainya gugatan Anda dikabulkan dan kemudian Mas Gibran tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden, siapa yang mau jadi wakil presiden? Gini, kalau itu sebenarnya kerja politik, Pak. Saya tidak punya kapasitas untuk menentukan itu, siapa nanti yang menjadi. Dan saya yakin gugatan ini dikabulkan karena buktinya cukup kuat, Pak. Kok bisa yakin? Iya, yakin. Buktinya saya ibaratkan seperti Monas ada di Jakarta. Oke. Jadi hakim tidak bisa menolak sebenarnya. Oke. Kecuali dia eksepsi ya. Oh, kalau di eksepsi berarti selesai ya? Kalau takutnya dia eksepsi absolut sehingga dia bilang hakim tidak berwenang mengadili. Nah, udah selesai. Selesai. Dan perjuangan Anda makanya juga saya berharap ini sampai pada pembuktian. Karena di forum pembuktian itulah nanti kita buka semua bukti. Oke. Gitu. Baik. Ya. Mas Umam, ini banyak orang yang lelah dengan isu yang tidak kunjung terselesaikan. Kalau dalam perspektif Mas Umam sebagai Demokrat, ini bagaimana ini bisa diselesaikan di tengah low trust society sebenarnya sedang terjadi? Ya, oleh karena itu upaya untuk membangun trust itu menjadi tugas bersama partai-partai politik, media, civil society, termasuk juga dalam konteks ini aparat penegak hukum. Maka oleh karena itu dalam konteks misal ya sudah ada laporan kemudian ke Polri, kemudian kalau misal memungkinkan, saya pikir argumen-argumen yang berkembang, apa yang disampaikan oleh Pak Jimli, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, termasuk Pak Susno ya, mantan Kabar Eskrim. Kalau misal itu bisa dilakukan, dan saya pikir itu sudah sejalan dengan logika berpikir yang disampaikan oleh Mas Uki dari PSI. Kalau misal kemudian melakukan proses percepatan dalam konteks upaya ya pembuktian di level legal itu bisa dilakukan, saya pikir itu akan memberikan kepastian. Kita hanya butuh itu. Kalau misal kemudian itu sudah selesai, semua akan aman. Everybody happy. Setidaknya bukan happy di dalam konteks untuk kemudian menjustifikasi siapa kalah, siapa yang menang. Tetapi setidaknya polemik ini bisa disudahi, kemudian kita bergerak pada langkah-langkah yang jauh lebih produktif. Ada banyak sekali, Mas. Urusan politik itu, kalau misal kita petani satu persatu, undang-undang paket politik itu banyak yang harus dibahas. Nah, ini kita masih berkutat di sini. Saya pikir mudorotnya jauh lebih besar daripada manfaat. Oleh karena itu, memang di satu sisi upaya pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kemarin dianggap penuduh itu satu hal, tetapi di saat yang sama logika barangkali pembuktian terbalik kalau misal kemudian bisa dilakukan untuk secara aktif mempercepat ini, niatnya baik. Kalau misal itu bisa dilakukan, why not? Saya pikir itu yang menjadi penting untuk dihadapi bersama. Oke, kalau PSI gimana? Berharap agar ini bisa segera selesai gitu sehingga kita memasuki babak baru yang lebih penting sebetulnya. Iya betul, energi bangsa ini sudah terlalu lama dihabiskan untuk hal yang nggak perlu ya, terutama ketika kita banyak membahas berdebat soal ijazah palsu ini di luar konteks penegakan hukum, ya terutama di konteks persepsi publik untuk kepentingan politik misalnya ya dan lain-lain. Dan kali ini ya ini sudah masuk ke dalam meja hukum. Ke atas meja hukum maksud saya, dan persidangan atau sekarang masih di tangan kepolisian, sebentar lagi mungkin sudah masuk ke tangan jaksa ya, kemudian akan disidang. Kita sama-sama berharap setelah proses sidang ini selesai ya, maka tidak ada lagi lah drama-drama soal ijazah palsu ini lagi ya, dan Indonesia bisa move on ke pembahasan-pembahasan yang jauh lebih substantif untuk bangsa ini. Ya, misalnya bagaimana bansos itu dibagikan dengan akurat. Ya, tidak ada exclusion error, inclusion error. Bagaimana misalnya MBG itu ya secara kualitatif itu bisa cukup gizi dan food safety-nya juga sangat terjamin dan lain-lain. Jadi jangan sampai yang tadi saya katakan, kebodohan yang jahat ini betul-betul mengkonsumsi energi kita, apalagi sampai kita terpecah belah. Oke. Yang jelas proses hukum sedang berlangsung, kita hormati saja, dan kita akan lihat nanti kebenarannya akan seperti apa. Oke, baik. Mas Adi, apa yang bisa dimainkan oleh Presiden Prabowo agar kasus ini bisa selesai? Abolisi paling mungkin. Abolisi. Selesai ini semua.
kalau melihat kecenderungannya, sesuatu yang sifatnya kontroversial terkait dengan isu politik dan hukum itu selesai setelah itu dikeluarkan oleh Presiden. Amnesti buat Hasto, abolisi buat Tom, kemudian rehabilitasi kemarin buat Ira, selesai, nggak ada perdebatan atau gerasi nanti ya. Artinya belum apa? Minimal ada statement dari pemerintah atau sikap politik resmi dari pemerintah. Itulah yang sepertinya akan selalu menjadi rujukan di negara kita. Di luar otoritas pemerintah, rasa-rasanya sekalipun hari ini ada proses hukum yang ada di Polda, apapun nanti ujungnya, apalagi misalnya ada tersangka naik pada status yang lain, ini tidak akan menyelesaikan persoalan apapun. Ini ada mantan presiden yang dolim kemudian memenjarakan rakyatnya. Narasi itu akan terus berkembang. Tapi kalau ada kemungkinan abolisi itu diberikan, kok rasa-rasanya selesai ini barang. Selesai kasus ya? Selesai ini barang. Oke, jadi nggak saya ada yang dapat menangkapnya keuntungan. kayak gitu, Pak. Oke, Adi, Uki, Mas Umam, dan Pak Subhan, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Pemerintahan sudah berjalan lebih dari setahun, namun polemik soal ijazah tak juga reda. Digoreng ke kiri, digoreng ke kanan, mengangkat popularitas, mungkin juga elektabilitas.